Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Kali ini kita masuk di pembelajaran 6, tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Yuk kita langsung belajar aja. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan tata tertib di sekolah. Yang kedua, siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan cerita. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan pengurangan, berulang, dan menuliskan bentuk pembagian berdasarkan tabel. Yuk kita mulai belajar aja. Yuk kita amati teks di bawah ini. Nina adalah siswa yang disiplin. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Seragam yang dikenakan Nina selalu rapi dan bersih. Tugas sekolah pun tidak pernah lupa ia kerjakan. Nina mendapatkan banyak manfaat dari mematuhi peraturan sekolah. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Bapak dan ibu guru sangat bangga terhadap sikap Nina. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang peraturan yang ada di sekolah yang harus kita taati, ya. Nah, di sini tadi kita sudah membaca teks cerita ya, yang mana di dalam teks ini terdapat aturan sekolah. Nah, coba ada yang tahu nggak aturan sekolah yang ada di teks cerita ini yang mana sih? Nah, ini dia ya, yang pertama. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Nah, jadi aturan yang di sekolah yang harus kita ikuti adalah datang tepat waktu. Ya, kita tidak boleh telat. Ya, kita harus datang tepat waktu. Kemudian aturan yang kedua yang mana sih? Ini dia. Seragam yang dikenakan Nina selalu rapi dan bersih. Nah, jadi aturan di sekolah yang kedua yang harus kita ikuti yaitu memakai seragam yang rapi dan bersih ya. Kemudian aturan selanjutnya yang ada di teks cerita ini yang mana sih? Nah, ini dia. Tugas sekolah pun tidak pernah lupa ia kerjakan. Nah, ini adalah aturan yang kita harus ikuti ya anak-anak semuanya. Kalau misalkan ada tugas dari guru harus dikerjakan ya. Nggak boleh nggak dikerjakan, harus dikerjakan ya. Kemudian aturan selanjutnya. Ada nggak di sini? Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ternyata cuma ada 3 aturan ini ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam yang rapi dan bersih. Dan yang ketiga adalah selalu mengerjakan tugas. Tidak pernah tidak mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira ada aturan apa lagi sih yang harus kita ikuti di sekolah? Ada yang tahu nggak? Coba kalau misalkan tahu, coba kasih tahu Pak Imron, kalian tulis di grup WA. Kalian kirim ya jawaban kalian. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada anak yang sedang bermain futsal ya. Kita akan membaca teks cerita yang judulnya Kegiatan Futsal. Yuk kita baca sama-sama. Made mengikuti futsal sebagai kegiatan tambahan di sekolah. Made dan teman-temannya berlatih setiap hari Jumat sore. Futsal mirip dengan sepak bola. Hanya saja
jumlah pemain futsal lebih sedikit dibanding sepak bola. Pemain futsal 5 orang sudah termasuk penjaga gawang. Begitupun ukuran lapangannya. Lapangan futsal lebih kecil. Lama bermain futsal berbeda dengan sepak bola. Dalam olahraga futsal, lama waktu bermain adalah 2 kali 20 menit. Akan tetapi, aturan dalam permainan futsal umumnya sama dengan sepak bola. Made dan teman-temannya selalu bersemangat saat latihan. Mereka juga sering mengikuti pertandingan dan mendapat juara. Nah, tadi kita sudah membaca teks cerita yang judulnya kegiatan futsal. Nah, sekarang ayo buatlah 5 pertanyaan menggunakan rumus adik Simba tentang isi cerita tersebut. Nah, sebelumnya Pak Imran sudah mengajarkan kan? Adik Simba itu apa? Nah, Pak Imran ulangi ya. Adik Simba itu adalah singkatan dari A. Apa? Di mana? K. Kenapa? Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Nah, coba kalian buat pertanyaannya menggunakan rumus ini tadi ya. Pak Imran tunggu pertanyaannya. Harus sesuai dengan teks cerita ini ya. Harus sesuai dengan teks cerita kegiatan futsal ya. Coba kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke grup WA kelas kita. Kita lanjut ya. Nah, kita akan mulai belajar berhitung ya. Kamu sudah belajar perkalian dengan mengisi tabel perkalian. Hasil pembagian dapat ditentukan menggunakan tabel berikut. Nah, yang tabel ini ya bukan hanya untuk kita mencari hasil perkalian, tapi juga kita bisa mencari hasil pembagian dari tabel ini ya. Kemudian bagaimana sih caranya? Nah, kita akan belajar. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu. Kalau misalkan, nah ini, lihat. Dia lurus, ya, yang Pak Imran tunjuk ini. Yang lurus ini adalah namanya baris, ya. Ini adalah baris, pokoknya lurus dia ya. Ini juga lurus, kalau lurus ke samping berarti baris. Ini juga, kalau dia lurus ke samping berarti baris. Kalau misalkan dia tegak, seperti ini, tegak kan ini namanya kolom ya, kolom. Kalau dia tegak, berarti namanya kolom. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Misalkan akan dicari hasil dari 28 dibagi 4. Nah, kita mencarinya menggunakan tabel. Tabel ini ya, bagaimana sih cara mencarinya? Nah, kita harus tahu dulu mana baris, mana kolom. Tadi sudah Pak Imron ajarkan, kalau baris itu ke samping dan lurus. Kalau kolom dia tegak seperti ini. Nah, ini namanya kolom. Kemudian, cara mencari hasil dari 28 dibagi 4 adalah, lihat ini. Pada tabel, carilah bilangan 28. Cari dulu yuk, mana bilangan 28? Nah, ini dia ya, 28. Pada baris keempat, benar nggak? Baris keempat. Nah, benar sekali. Nah, ini ya. Kemudian, lihat kolom keberapakah bilangan 28. Kita lihat. Harus 28 yang ini ya. Kolom keberapa sih ini? Kolom ke-7 ternyata ya. Nah, 28 terdapat pada kolom ke-7. Jadi, 28 dibagi 4 sama dengan 7 ya. Oke, kalau misalkan masih belum paham, kita ke contoh selanjutnya. Carilah hasil dari 15 dibagi 3. Sekarang
Kita cari dulu 15 pada baris ketiga. Jadi dilihat dulu barisnya. Karena ini 3, berarti kita lihat angka 15 yang ada di baris ketiga. Mana baris? Ini ya, baris yang lurus ini. Lurus ke samping. Kita cari 15. Yang mana sih 15? Nah, ini 15 di baris ke-3. Harus di baris ketiga ya. Tidak boleh kita melihatnya di baris kelima. Karena kenapa? Karena tadi dia dibagi 3. Berarti kita lihat di baris yang ketiga. Nah, ini dia 15. Ya, di baris ketiga. Kemudian di kolom keberapa sih ini? Kita tarik garis lurus. Nah, tegak dan lurus ke bawah. Kolom ke-5. Ya, ini 5. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya. Jadi, cara mencarinya seperti itu. Lihat dulu barisnya, sesuaikan dengan dibagi angka berapa, kemudian baru dilihat kolomnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi yuk. Carilah hasil dari 24 dibagi 6. Nah, bagaimana nih cara mencarinya? Seperti yang Pak Imron ajarkan tadi. Lihat dulu barisnya. 24 dibagi 6. Berarti kita lihat baris ke-6. Kita cari angka 24 di baris ke-6 ini. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Kemudian kita lihat kolom keberapa sih 24 ini? Yuk, tadi kan kolom tegak ya, tegak seperti ini. Kolom ke-4 ternyata. Nah, jadi ya 24 dibagi 6 sama dengan 6 ya. 24 dibagi 4 ya ini ya. Ini ada kesalahan teknis ya. Udah 24 dibagi 6, hasilnya 4 bukan 6. Ini ada kesalahan sedikit ya, harusnya ini 4 bukan 6 ya. Coba Pak Imron ini aja, Pak Imron hapus ini. Hasilnya 4. Iya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Bagaimana tadi caranya? Kita lihat dulu. 24 dibagi 6. Berarti kita lihat di baris ke-6 ada enggak angka 24. Nah, ini dia angka 24. Kemudian kita lihat kolom keberapa sih 24 ini? Kolom ke-4. Berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Karena dia terdapat di kolom keempat ya. Ingat, lihat dulu barisnya. Setelah itu baru lihat kolomnya. Kalau baris tadi dia lurus ke samping, kalau kolom dia tegak ke bawah ya. Seperti itu. Nah, sekarang carilah hasil dari 36 dibagi 9. Nah, coba kalian cari hasil dari 36 dibagi 9. Kalau kalian ada buku tematik ya, di buku tematik kalian itu ada tabel. Ada tabel di halaman 84. Nah, kalian isi di halaman 24 itu, yang seperti yang Pak Imron ajarkan tadi. Kalian lihat dulu barisnya, kemudian dilihat kolomnya, dan seperti ini ya, dibuat garis. Nah, dibuat garis seperti ini. Nah, kalau tadi kan contohnya 24. Nah, dibuat garis. Kemudian nanti kalau sudah selesai, difotokan dan dikirimkan ke WA grup kelas ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh soal. Coba kalian kerjakan. 36 dibagi 9. Harus menggunakan tabel ini ya. Nggak boleh langsung dijawab di sini ya. Seperti itu ya. Pak Imron tunggu jawabannya. Nah, jadi pembelajaran kita sudah selesai ya tadi. Jadi pertama tadi kita sudah belajar tentang aturan di sekolah.
ya. Kemudian kita sudah belajar juga tentang adik Simba. Dan yang ketiga, kita belajar tentang pembagian. Jadi pembagian ini sebenarnya banyak cara. Kemarin di video pembelajaran sebelumnya sudah Pak Imron jelaskan juga kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang. Jadi bisa kalian mencarinya dengan mengurangkan sampai hasilnya 0. Kemudian cara yang kedua adalah kalian melihat tabel perkalian. Ya, itu sudah Pak Imron ajarkan juga. Kemudian cara yang ketiga yang tadi. Nah, yang ini yang Pak Imron ajarkan hari ini ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini ya. Pak Imran akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.